Couldn't stop staring at you, but you're really hard to look through. If you just feel the same way, I pray, I pray, I pray. Tonight we should go out, be up, scream and shout, flashing lights over the room, and just say yeah. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Syaifuddin, dan yang kedua saya Rima Yusofa, saya Hani Dwi Arianti, saya Ulfa Zalia, saya Rima Emilia, saya Vika Wulandari. kami akan membahas tentang materi alel ganda. Kali ini kelompok kami mendapatkan topik alel ganda, yang dimana memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama untuk mempelajari beberapa sifat keturunan pada manusia yang dipengaruhi oleh alel ganda. Yang kedua, untuk menganalisis frekuensi gen pada suatu populasi. Dan yang ketiga, untuk mempelajari pengertian antigen, antibodi, dan reaksi aglutinasi. pengertian alel ganda. Jadi teman-teman ada yang tahu nggak sih pengertian alel ganda itu apa? Jadi alel ganda itu merupakan lebih dari satu pasang alel dari satu gen yang menempati lokus pada kromosom homolognya. Dan kira-kira ada berapa macam sih? Jadi macam-macam alel ganda itu ada 2 teman-teman. Yang pertama yaitu warna rambut pada kelinci. Yang kedua, penggolongan darah pada manusia menggunakan sistem A, B, dan O. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan satu saja macam golongan darah. Jadi alel gandanya itu kita mempraktikkan sistem penggolongan darah pada manusia menggunakan sistem A, B, dan O. Nah, kira-kira kan tadi udah bahas tuh alel ganda. Ada yang tahu nggak sih hubungan alel ganda dengan genetika? Jadi alel ganda dengan genetika itu berhubungan satu sama lain, saling keterkaitan. Jadi kan alel ganda, contohnya tadi yang kita praktikkan kali ini, dia itu adalah golongan darah pada manusia. Ketika seorang anak memiliki golongan darah A, kemungkinan saja parentalnya ataupun orang tuanya dia itu bergolongan darah A ataupun B. Bisa juga keduanya golongan darahnya A. Jadi golongan darah itu diturunkan gen dari orang tua ataupun parental kepada anaknya. Gimana? Udah paham ya teman-teman? Yuk kita praktek langsung. Jadi untuk alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama itu ada objek glass. Objek glass ini berfungsi untuk meletakkan sampel darah yang akan diuji. Kenapa kita menggunakan objek glass? Karena keterbatasan alat kami, dan ketika kita menggunakan kertas biasa, darah yang digunakan itu akan meresap ke dalam kertas. Jadi kita menggunakan objek glass. Yang kedua itu ada
lancet bolt. Nah, lancet bolt ini merupakan jarum untuk mengambil sampel dari pendonor. Di sini yang ketiga ada serum anti A. Terus di sini ada serum antigen B. Di sini ada anti D atau Rhesus. Selanjutnya ini ada tusuk gigi, gunanya untuk mencampurkan darah ketika sudah diteteskan dengan serum anti A, anti B dan anti D. Selanjutnya di sini ada kapas yang gunanya untuk membersihkan alat-alat dan untuk membersihkan objek yang akan kita teliti. Terus selanjutnya di sini ada alkohol. Alkohol ini sama dengan kapas, satu paket. Dia digunakan untuk membersihkan tangan dari pendonor agar tetap steril. Selanjutnya ada sabun cuci tangan buat membersihkan terlebih dahulu nanti ketika akan dilakukan uji coba. Baik, jadi sebelum kita melakukan praktikum, pastikan alat, bahan, dan juga tangan itu dalam keadaan steril. Di mana alat yang digunakan seperti objek gelas itu dapat disterilkan menggunakan alkohol 70%. Sedangkan tangan itu bisa menggunakan sarung tangan, tetapi jika tidak ada, itu bisa dengan cara mencuci tangan dengan air mengalir dan juga menggunakan sabun. Baik, sebelum kita mengambil sampel, kita itu harus mengayunkan tangan beberapa kali dengan keras. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku sholat selama ini. Lalu kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengurut ataupun memijat tangan dari pendonor itu sampai ke ujung jari, supaya tujuannya adalah supaya darah ini berpusat pada jari, pada ujung jari yang akan diambil sampel darahnya. Langkah selanjutnya, oleskan jari yang akan diambil sampelnya menggunakan alkohol supaya steril. Kemudian tusuk bagian ujung jari untuk tetesan pertama itu kita oleskan pada Kemudian kita teteskan serum anti RH sekitar 2 tetes dan serum anti A 2 tetes juga. Kemudian serum anti B. Selanjutnya kita aduk-aduk menggunakan pengaduk yang sudah disterilkan dengan alkohol. Aduk terus sampai merata. Kemudian amati beberapa saat dan lihatlah perubahan apa yang terjadi. Jadi kesimpulan pada praktikum untuk sampel yang pertama didapatkan bahwa untuk sampel yang pertama itu terdapat yaitu golongan darah B, karena di golongan darah B, darah yang sudah ditetesi oleh serum anti B dia mengalami aglutinasi atau penggumpalan, sedangkan di golongan darah A, darah yang telah ditetesi oleh anti serum A dia tidak menggumpal. Dan untuk Rhesus atau anti RH-nya yang sudah ditetesi oleh anti D dia terjadi aglutinasi atau penggumpalan, jadi Rhesusnya yaitu positif.
pada tetes pertama dan kedua masih memungkinkan adanya terkontaminasi oleh faktor luar. Dari praktikum yang sudah kita lakukan tadi didapatkan hasil bahwa pada sampel uji coba dan kontrol setelah dilakukan penetasan anti A, anti B dan resus ternyata keduanya memiliki golongan darah B karena terjadi aglutinasi pada golongan darah B dan resusnya antara kedua golongan B dan B pada uji sampel dan kontrol jadi aglutinasi sehingga resusnya adalah positif. Baik, itu tadi rangkaian pelaksanaan dari kelompok 4. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.